Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktavian Putra Utama. Di sini saya ditugaskan mengerjakan remedial dengan tugasnya membangun aplikasi katalog UMKM lokal yang berbasis aplikasi mobile single feature dan CRUD sederhana penyimpanan lokal dan UI yang rapi. Seluruh fungsi ini harus tetap berjalan offline pakai local storage untuk database-nya. Jadi di sini langsung saya menjelaskan ke beberapa tahap step-nya. Yang pertama, saya langsung menjelaskan di bagian indeks daftar produk. Jadi di indeks daftar produk ini yang pertama ada inisialisasi stats. Di awal komponen produk link screen kita mendefinisikan beberapa stat utama. Yang pertama ada produk, yaitu menyimpan daftar produk yang ditampilkan. Yang kedua ada search query, menangani input pencarian. Yang ketiga ada select kategori, menyimpan kategori produk yang dipilih. Yang ketiga ada active tab, menentukan tab yang aktif, apakah semua produk atau produk favorit. Yang ketiga ada use effect untuk memuat produk. Pada saat layar pertama kali ditampilkan, fungsi use effect akan memanggil load produk untuk mengambil daftar produk yang tersimpan di penyimpanan lokal. Jika komponen masih aktif, hasilnya disimpan ke dalam state produk. Yang ketiga ada fungsi load stems. Fungsi ini dibuat untuk memuat ulang produk dari penyimpanan. Digunakan ketika pengguna kembali ke layar ini. Use Ref on Focus menangani fungsi ini agar daftar produk selalu up to date. Selanjutnya ada tug- fungsi toggle favorit. Fungsi ini bertugas untuk menambahkan atau menghapus produk dari daftar favorit. Cara kerjanya mengecek apakah produk sesuai ID. Jika iya, status is favorit dibalik true jadi false. Atau sebaliknya, data produk diperbarui di state dan jangan lupa disimpan kembali ke storage dengan save product. Selanjutnya ada fungsi add to cart. Fungsi ini menangani penambahan produk ke keranjang belanja. Langkah-langkahnya cek apakah stok produk masih tersedia. Ambil data keranjang yang sudah tersimpan. Di async storage, jika produk sudah ada di keranjang, maka jumlah quantity ditambah namun tetap dicek agar tidak melebihi stok. Jika produk belum ada, produk baru ditambahkan ke dalam array keranjang. Simpan kembali storage, lalu tampilkan notifikasi berupa alerts. Selanjutnya ada variabel kategoris. Berisi daftar kategoris produk yang digunakan untuk filter yaitu semua, makanan, minuman, dan lainnya. Yang selanjutnya ada filter produk. Sebelumnya ditampilkan produk difilter sesuai 3 kondisi. Pencarian nama produk cocok dengan kata kunci pencarian. Kategori sesuai dengan kategori yang dipilih. Terus selanjutnya ada favorit. Jika tab favorit aktif, hanya produk yang ditandai favorit yang ditampilkan. Tampilan utama atau UI, tampilan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tab container untuk beralih antara tab semua produk dan tab favorit. Search bar input pencarian dengan ikon kaca pembesar. Yang ketiga ada filter kategori ditampilkan secara horizontal menggunakan flat list. Terus selanjutnya ada daftar produk ditampilkan dalam bentuk flat list. Setiap item memiliki gambar produk atau icon default. Informasi produk, nama, harga, kategori, stok. Tombol aksi, favorit, tambah keranjang, dan edit produk. Selanjutnya ada empty stats. Jika produk kosong atau tidak sesuai filter, akan muncul pesan dengan ikon yang sesuai. Selanjutnya ada cart keranjang. Bentar ini agak tertunda bentar. Yang pertama cart keranjang itu ada status management. Cart item array berisi daftar item dalam keranjang belanja. Tipe datanya cart item yang punya properti ID, name, price, image, dan quantity. Untuk note string untuk menampung catatan tambahan dari user misalnya tolong bungkus rapi atau dikirim jam sore. Terus selanjutnya ada use effect dan load card item. Saat layar pertama kali dibuka, use effect dijalankan untuk memanggil load card item. Fungsi load card item mengambil data UMKM card dari ISIN storage. Jika ada data JSON diubah menjadi array dan dimasukkan ke state card item, jadi keranjang tetap tersimpan meskipun aplikasi ditutup. Selanjutnya ada use revenge on focus. Hub use revenge focus load card item memastikan data keranjang selalu diperbarui setiap kali layar keranjang dibuka kembali.
Misalnya setelah user menambah produk ke keranjang halaman lain, lalu balik lagi ke halaman keranjang, datanya otomatis ter-refresh. Selanjutnya ada update quantity, fungsi untuk mengubah jumlah item dalam keranjang. Pertama, dicek aplikasi jumlah baru, new quantity, kurang dari satu, jika iya maka tidak diproses. Kemudian fungsi memvalidasi stok produk, ambil daftar produk dari UMKM, produk, cari produk sesuai ID, jika stok kurang dari new quantity, muncul dari alert stok tidak cukup. Kalau cukup, update jumlah di state card item lalu simpan ke unit storage. Remove item. Fungsi ini menghapus item dari keranjang. Caranya filter array card item agar item dengan ID tertentu hilang. Update state dan simpan perubahan ke unit storage. Selanjutnya ada calculate total. Menghitung total harga semua barang dalam keranjang. Rumusnya, jumlahkan price quantity untuk setiap item. Nilai total dikembalikan sebagai angka, lalu ditampilkan bagian ringkasan. Selanjutnya ada checkout. Fungsi ini memproses pesanan langkah. Ambil daftar produk dari UMKM produk. Cek apakah ada item keranjang yang jumlah melebihi stok. Jika ada, muncul alert stok tidak cukup. Jika stok mencukupi, kurang stok produk sesuai jumlah pembelian. Daftar produk terbaru and storage, tampilan alert sukses. Saat user menekan OK, kosongkan keranjang, set card item, hapus data UMKM, card dari storage. Selanjutnya ada UI, user interface. Tampilan halaman terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu empty state. Jika keranjang kosong, muncul ikon keranjang dari teks keranjang belanja yang kosong. Selanjutnya ada flatlist produk, menampilkan daftar item dalam keranjang, gambar produk atau placeholder jika kosong, nama dan harga produk, tombol plus dan min untuk menambah atau mengurangi jumlah, tombol trash untuk menghapus item. Catatan, input teks multiline multiline tempat user bisa menulis pesan khusus. Ringkasan dan checkout menampilkan total harga seluruh barang. Tombol checkout berwarna hijau untuk memproses pesanan. Selanjutnya ada add product. Saya jelaskan add product. Yang pertama ada state dan nilai awal. Komponen ini menggunakan use state untuk menyimpan input from produk baru. Ada 5 state utama, yaitu nama produk, price harga produk, kategori produk, defaultnya makanan, stok jumlah stok, image menyimpan gambar produk dalam format besar, format base 64. Semua nilai awal diatur dari initial value. Selanjutnya ada daftar kategori. Kita memiliki array kategoris berisi makanan, minuman, dan lainnya. Array ini dipakai untuk tombol pilihan kategori. Fungsi pick image. Fungsi ini untuk memilih gambar dari galeri. Pertama, minta izin akses media library. Jika diizinkan, tampilkan galeri menggunakan image picture, launch image library edge. Jika user memilih gambar, hasilnya diubah ke base64 string dan disimpan ke status image. Selanjutnya ada fungsi tag foto. Fungsi ini mirip dengan Piximate tapi menggunakan kamera. Pertama, minta izin akses kamera, lalu buka kamera dengan launch camera agent. Hasil foto juga disimpan dalam format base64 di status map. Selanjutnya ada fungsi generate. Fungsi kecil untuk membuat ID untuk setiap kali menambahkan produk. Caranya menggabungkan date now dengan made random. Selanjutnya ada fungsi handle add product. Inilah fungsi untuk menambahkan produk. Langkah-langkahnya, validasi input, pastikan name, price, dan stok sudah diisi. Jika kosong, muncul alert. Create object new product sesuai struktur produk. Ambil data produk lama dari inside storage UMKM produk. Tambahkan produk baru ke array, simpan kembali menggunakan save produk. Tampilan alert sukses jika user menekan OK, semua front direset ke nilai awal dan diarahkan ke halaman utama. Selanjutnya ada UI tampilan form. Tampilan layar menggunakan scroll view agar bisa di-scroll isi utamanya, yaitu form nama produk. Input teks wajib diisi. From harga produk, input angka dengan keyboard numerik. Terus ada from kategori produk, pilihan kategori ditampilkan sebagai tombol. Tombol yang aktif diberi warna hijau. Selanjutnya ada from stock produk, input angka untuk jumlah stok. Selanjutnya ada from gambar produk. Jika ada gambar, tampilan preview. Jika tidak ada, tampilan placeholder dengan ikon foto. Ada 2 tombol pilihan dari galeri dan ambil foto. Tombol tambah produk. Tombol besar mewarnai hijau di bagian bawah untuk menyimpan produk baru. Selanjutnya ada edit produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah steps yang edit produk. Yang pertama ada state management.
Name, price, kategori, status, image digunakan untuk menyimpan nilai input dari from edit product. Data ini akan ditampilkan di from dan diperbarui sesuai input user. User router, use navigation, use local search params. Router digunakan untuk navigasi ke halaman lain setelah update atau hapus produk. Navigation dipakai untuk mengatur judul screen menjadi edit product. Params ID menangkap ID produk yang akan diedit dari parameter root. Pikismet meminta izin akses galeri. Jika izin diberikan, membuka galeri untuk memilih gambar. Hasil gambar dikonversi ke base64 lalu disimpan ke status image. Tag foto. Jika izin akses kamera jika diberikan, membuka kamera untuk mengambil foto. Foto juga dikonversi lalu ke base64 dan disimpan ke image. Use effect title. Saat komponen dipasang, mengubah judul navigasi screen menjadi edit product. Terus selanjutnya use effect load product by ID mengambil semua produk dari storage lewat load product. Mencari produk berdasarkan produk ID dari root. Jika ketemu isi field from name, price, kategori, stock, image sesuai data produk. Handle update produk. Validasi pastikan nama, harga, dan stok terisi. Ambil data produk lama dari storage, update produk yang memiliki ID sama dengan produk dengan data baru dari from. Simpan kembali ke unstorage, tampilkan alert sukses lalu arahkan user kembali ke halaman utama atau handle delete product. Menampilkan konfirmasi alert sebelum hapus. Jika user setuju ambil produk dari unstorage lalu hapus produk dengan produk tertentu, simpan kembali hasil list produk yang sudah difilter. Tampilkan alert sukses lalu navigasi kembali ke halaman utama. UI rendering from input text untuk nama, harga, dan stok, tombol kategori, makanan, minuman, lain, dan lainnya yang bisa dipilih. Preview gambar produk atau placeholder jika belum ada gambar. Gambar produk, tombol pilih gambar dari galeri, Pikismax, tombol ambil foto langsung, tag foto, tombol aksi, perbarui produk, menjalankan handle update produk, hapus produk, menjalankan handle produk storage. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan state management use state. Yang pertama ada nama, harga, kategori, stok, image. Digunakan untuk menyimpan nilai input dari from edit product. Data ini akan ditampilkan di from dan diperbarui sesuai input user. Router digunakan untuk navigasi ke halaman lain setelah update hapus produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan save product. Save product yaitu fungsi untuk digunakan untuk menyimpan daftar produk ke penyimpanan lokal aplikasi. Parameter produk berupa array produk. Data dikonversi menjadi string JSON agar bisa disimpan. Disimpan dengan key tetap yaitu UMKM produk. Jika ada error, misalnya gagal menulis ke storage akan ditampilkan di konsol. Selanjutnya ada load product. Fungsi ini digunakan untuk membaca daftar produk dari inside storage, mengambil data dengan key UMKM produk. Jika ada data diubah kembali dari string, JSON menjadi array. Jika tidak ada data, kembalikan array kosong. Jika terjadi error saat membaca tampilan error di konsol dan juga kembalikan agar aplikasi tidak crash. Mungkin itu penjelasan saya terkait datasetnya. Selanjutnya habis ini saya akan menjelaskan bagaimana saat pengoperasian atau saat pemesanan makanan